Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarfina Hanifah, NPM 22003 dari Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Kali ini saya akan melakukan presentasi terkait artikel review dengan judul Insomnia sebagai bagian dari mata kuliah Riset 4 di semester 6. Kenapa saya mengambil topik insomnia? Insomnia sendiri adalah gangguan yang ditandai dengan ketidakpuasan dalam kuantitas ataupun kualitas tidur yang dicirikan dengan kesulitan memulai tidur, terbangun tengah malam dan sulit untuk tidur kembali, dan atau terbangun lebih pagi dari yang diharapkan. Sekitar sepertiga dari orang dewasa melaporkan gejala insomnia, dan epidemiologinya terdapat sekitar 67% dari 1.508 orang di Asia Tenggara yang mengalami insomnia. Karenanya insomnia adalah gangguan tidur yang paling sering terjadi. Insomnia sendiri memiliki berbagai dampak pada aspek kehidupan masyarakat serta dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, tinjauan pusaka ini saya buat untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap insomnia dan bagaimana implikasinya terhadap kesehatan masyarakat. Klasifikasi dari insomnia berdasarkan International Classification of Sleep Disorders atau ICSD-3 edisi ketiga membagi insomnia berdasarkan onsetnya. Insomnia jangka pendek itu gejalanya berlangsung selama kurang dari 3 bulan dan insomnia kronis gejalanya itu berlangsung lebih dari sama dengan 3 kali dalam seminggu selama lebih dari sama dengan 3 bulan. Berdasarkan tingkat keparahan, insomnia bisa dibagi menjadi yang ringan, sedang, atau yang berat. Kemudian berdasarkan etiologi, insomnia bisa dibagi menjadi primar dan sekunder. Primar ini tidak terkait dengan gangguan medis ataupun psikologis atau dia tanpa penyebab yang jelas dan tata laksananya akan lebih sulit. Dan sekunder ini terkait dengan kondisi medis tertentu, psikologis, dan obat atau zat yang mempengaruhi kualitas tidur seperti kafein. Faktor risiko dari insomnia ada yang fisik, psikologis, dan lingkungan, di mana faktor fisik itu terkait dengan usia, di mana ditemukan dalam beberapa penelitian lansia itu mengalami tingginya prevalensi insomnia. Hal ini terkait dengan faktor fisiologis penuaan yang menyebabkan gangguan pada bagian yang merangsang tidur bangun, sehingga lansia itu lebih cenderung untuk tidurnya fragmentasi atau mudah terbangun. Kemudian perempuan juga sebagai faktor risiko dikaitkan dengan perubahan hormonal dan perubahan ketika kehamilan, dan gaya hidup yang buruk juga dapat memengaruhinya seperti kurangnya aktivitas fisik, merokok, eh, konsumsi kafein yang berlebihan. Kemudian obesitas, nyeri, dan nakteria juga berpengaruh. Faktor psikologis diantaranya adalah individu dengan kecemasan, depresi, ataupun stres yang tinggi. Dan faktor lingkungan ada sosioekonomi yang rendah, bising, cahaya yang terlalu terang, suhu ekstrim, dan merokok. Ini semua memengaruhi terjadinya insomnia. Etiopatogenesis dari insomnia mungkin terlebih dahulu dibahas dari proses tidur, di mana tidur itu terdiri dari beberapa fase. Fasenya seperti fase bangun, fase NREM atau non-rapid eye movement, dan fase REM rapid eye movement, di mana fase fase ini bergantian terjadi di dalam satu siklus tidur. Yang memengaruhi siklus tidur bangun ini ada beberapa komponen, yang mana di antaranya pertama proses homeostasis atau proses S, di mana proses ini S ini mengatur mempromosikan keadaan tidur. Dia akan meningkatkan beberapa neurotransmitter tertentu seperti adenosin seiring dengan peningkatan keadaan terjaga, sehingga akan menginduksi ataupun merangsang tidur. Kemudian proses yang kedua adalah proses sirkadian atau proses C yang terkait dengan jam biologis tubuh, di mana pada waktu-waktu tertentu eh, menghantarkan rangsangan dari rangsangan cahaya biasanya ke retina, kemudian juga menghantarkan eh, dipengaruhi oleh hormonal seperti melatonin yang akan memengaruhi proses tidur bangun dan mengakibatkan keadaan terjaga di waktu-waktu tertentu. Kemudian bagian-bagian neuromolekuler atau neurotransmitternya seperti promotor keadaan terjaga seperti bagian dari ARAS atau Sending Reticular Activating System di batang otak yang menghasilkan beberapa neurotransmitter seperti serotonin, noradrenalin, dopamin, acetylcholine. Kemudian di bagian hipotalamus lateral juga memiliki neuron orexin, dan di bagian tuberomamillary nucleus menghasilkan histamin, dan semua ini akan berpengaruh dalam keadaan terjaga. Kemudian promotor tidur itu ada bagian dari
VO atau ventrolateral preoptic nucleus yang memiliki neuron GABAergic yang akan menghambat pusat-pusat arousal dan mengatur keadaan tidur. Mekanisme dari kedua ini, mekanisme berupa inhibisi secara bergantian yang disebut dengan flip-flop switch atau mekanisme saklar akan menyebabkan transisi yang cepat dan stabil antara keadaan tidur dan terjaga. Insomnia terjadi akibat gangguan dari keadaan normal tubuh tersebut, tidur tersebut. Di mana berdasarkan model Spearman 3P itu menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi insomnia. Yang pertama ada faktor predisposisi yang menyebabkan seseorang itu memiliki kerentanan tertentu untuk mengalami insomnia. Seperti ada faktor genetik, riwayat keluarga dengan gangguan tidur, gaya hidup, kondisi psikologis, dan kecemasan. Kemudian faktor predisposisi ini diikuti dengan adanya faktor presipitasi yang memicu keadaan insomnia, seperti adanya stresor, kejadian traumatis, kejadian yang positif, penyakit kronis, ataupun gangguan mental. Kedua faktor inilah yang akan menyebabkan mekanisme perubahan pada mekanisme tidur yang normal. Di antaranya yang paling utama itu adalah kondisi hiperarousal atau keadaan terjaga yang berlebihan yang dipengaruhi oleh faktor fisik maupun psikis, seperti peningkatan dari oreksin. Kemudian, hiperarousal atau keadaan terjaga berlebihan ini akan menyebabkan peningkatan dari aktivitas sistem saraf otonom, ditandai dengan peningkatan denyut jantung, hiperaktivitas aksis HPA atau hipotalamus hipofisis adrenal, yang akan menyebabkan peningkatan produksi dari kortisol. Kortisol ini akan menghambat melatonin. Melatonin tadi adalah bagian dari yang proses C yang akan membantu regulasi dari tidur bangun. Ketika melatonin dihambat, maka akan menyebabkan keadaan terjaga yang lebih lama. Kemudian gangguan genetik dan molekuler, di mana tadi gangguan ada genetik ataupun molekul-molekul tertentu yang memengaruhi keadaan tidur dan terbangun ini mengalami perubahan. Perubahannya memang belum spesifik, belum bisa dipastikan yang mana yang benar-benar meningkat, yang mana yang benar-benar menurun, tapi perubahan ini biasanya tidak hanya terjadi pada satu molekul saja, tapi bersamaan. Kemudian gangguan pada flip-flop switch, di mana keadaan pusat yang merangsang tidur dan pusat yang merangsang keadaan terjaga, dia keduanya aktif secara bersamaan. Padahal harusnya kan dia tadi inhibisi secara bergantian, sehingga menyebabkan otak itu nggak sepenuhnya dalam keadaan tidur ataupun bangun. Nah, perubahan-perubahan pada mekanisme tidur inilah yang akan menyebabkan insomnia. Tapi karena kalau dia hanya dari faktor predisposisi dan presipitasi saja, biasanya itu hanya akan menyebabkan insomnia jangka pendek. Jika seseorang memiliki faktor perpetuasi atau memiliki perilaku maladaptif tertentu, seperti sleep hygiene yang buruk, hiperarousal akibat kekhawatiran tidur, ataupun disregulasi emosi, inilah yang akan memperpanjang dan memperburuk insomnia jangka pendek tadi menjadi insomnia yang persisten atau kronis. Selanjutnya, untuk gejala klinis dari insomnia, itu adalah kesulitan memulai atau mempertahankan tidur, bangun terlalu pagi, misalkan lebih dari 30 menit dari jadwal, dan tidur yang tidak menyegarkan. Gangguan juga ditandai dengan adanya gangguan fungsi di siang hari, kelelahan, penurunan konsentrasi, dan gangguan mood. Kemudian diagnosis dari insomnia, dia anamnesis dan pemeriksaan fisiknya dilakukan untuk mengetahui etiologi dan berdasarkan kriteria dari ICSD tadi dan ada DSM-5, insomnia itu bisa dikatakan sebagai gangguan karena adanya keluhan tidur yang berlangsung lebih dari sama dengan 3 kali seminggu selama lebih dari sama dengan 3 bulan disertai dengan ada gangguan fungsi di siang hari. Penilaian untuk insomnia bisa menggunakan kuesioner Insomnia Severity Index yang akan mengukur tingkat keparahan insomnia dan sleep condition indicator yang mengukur dampak insomnia. Terus pemeriksaan penunjangnya bisa menggunakan aktigrafi atau polisomnografi yang akan menilai kondisi tidur seseorang secara objektif. Tata laksana insomnia biasanya itu yang non-farmakologis bisa berupa CBTI atau Cognitive Behavioral Therapy of Insomnia yang merupakan lini pertama dari tata laksana insomnia, di mana beberapa prosedur yang bisa dilakukan adalah sleep restriction, di mana akan membatasi waktu di tempat tidur sesuai dengan kemampuan tidur, stimulus control yang akan mengasosiasikan tempat tidur hanya untuk tidur, edukasi sleep hygiene seperti menghindari kafein sebelum tidur, olahraga yang teratur, dan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, kemudian kognitif terapi untuk mengubah persepsi dan membantu mengubah
ekspektasi tidur pasien yang tidak realistis, kemudian juga prosedur relaksasi dengan dengan teknik pernafasan ataupun menggunakan citra visual atau guided imagery. Untuk farmakologis dari insomnia ini biasanya bukan lini pertama ya, tapi dan penggunaannya itu biasanya secara jangka pendek. Kenapa? Karena obat-obat yang hipnotis ini atau yang menyebabkan sedasi ini biasanya memiliki efek samping tertentu seperti toleransi, withdrawal ataupun kecanduan. Jadi memang nggak bisa digunakan secara lama-lama. Bahkan obat hipnosis ini tidak boleh lebih dari 2 minggu resepnya karena efek samping tersebut. Bisa menggunakan agonis GABA seperti benzodiazepin dan non-benzodiazepin yang akan membantu meningkatkan aktivitas GABA yaitu neurotransmitter yang menghambat aktivitas otak sehingga mempermudah tidur. Kemudian agonis melatonin yang akan meniru eh, aksi melatonin yang akan membantu siklus tidur bangun dan membantu memulai tidur. Kemudian antagonis orexin yang akan menghambat aktivitas orexin, yaitu neuropeptida yang menginduksi keadaan terjaga dan membantu tidur. Kemudian pengobatan obat lain seperti antidepresan, antihistamin, dan antipsikotik atipikal juga memiliki efek sedasi sehingga bisa digunakan, tapi memang bukan ini pertama pengobatan dari insomnia. Komplikasi dari insomnia, jadi insomnia memang banyak sekali dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan. Yang pertama bisa menyebabkan penurunan dari neurokognitif. Hasilnya adalah penurunan konsentrasi, penurunan gangguan memori, fungsi eksekutif, dan perhatian, sehingga akan berdampak pada fungsi sosial seperti pekerjaan ataupun sekolah. Kemudian juga meningkatkan risiko kondisi kejiwaan seperti depresi, kecemasan, dan keinginan untuk bunuh diri. Kemudian juga efek dari obat-obatan menyebabkan ketergantungan. Lama-lama juga bisa terjadi DM dan dia akan menyebabkan peningkatan dari peradangan sistemik yang ditandai dengan peningkatan protein C reaktif yang mana ini akan menyebabkan peningkatan risiko dari penyakit kardiovaskular bahkan kematian. Untuk prognosis dari insomnia itu dia biasanya bersifat menetap terutama pada wanita dan lansia. Di mana ditemukan sekitar 70% penderita itu masih melaporkan gangguan tidur setahun kemudian, dan sekitar 50% masih mengalaminya setelah 3 tahun. Untuk kesimpulannya, insomnia merupakan gangguan tidur yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti genetik, kondisi medis atau mental, atau kebiasaan tidur yang buruk yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan baik secara medis, psikologis, dan emosional yang dapat mengganggu fungsi sosial dan produktivitas. Sehingga diperlukan pengetahuan tertentu untuk memahami insomnia dan bagaimana implikasinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.